Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kembali lagi untuk kelas 11 TKJ, baik Jakarta maupun Bekasi, baik SMK 11 Maret Jakarta maupun SMK 11 Maret Bekasi. Di pelajaran saya, pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Nah, di pertemuan sebelumnya kita udah ngebahas dari mulai network fundamental atau jaringan-jaringan dasar atau dasar-dasar jaringan komputer. Nah, kita udah membahas definisi dari jaringan komputer, definisi dari jaringan internet. Kita sudah membahas itu sampai dengan kepada definisi sorry sampai kepada perangkat-perangkat jaringan, perangkat apa saja yang digunakan dalam jaringan. Nah, di video sebelumnya juga saya udah mendapatkan feedback yang cukup banyak, yang cukup bagus. Berarti kalian sudah mengerti perangkat-perangkat jaringan. Nah, kita akan masuk ke bagian berikutnya daripada materi network fundamentals. Yang kita akan membahas pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi konfigurasi dari kabel UTP yang kemarin saya sudah ngomong di pertemuan sebelumnya. Di kabel UTP terdapat beberapa konfigurasi atau beberapa jenis. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas jenis-jenis tersebut. Nah, yang pertama seperti yang saya bilang, ada yang namanya kabel UTP strike through. Nah, ini jenis yang pertama. Kabel strike through merupakan jenis kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya. Fungsinya digunakan untuk pemasangan device yang berbeda. Kabel tipe strike ini paling banyak digunakan sampai saat ini karena fungsinya. Jika diartikan, strike berarti lurus. Nah, ini contoh-contoh dari penggunaan kabel strike. Nah, kita ambil garis besarnya atau kita tekankan fungsi dari kabel strike ini untuk pemasangan device atau perangkat yang berbeda jenis. Oke, jadi fungsinya pemasangan device atau perangkat yang berbeda jenis. Ingat itu. Kenapa harus diingat? Karena nanti akan ada implementasinya dalam desain topologi. Kita akan menggunakan jenis kabel strike atau jenis kabel crossover untuk mengkoneksikan komputer dengan switch, komputer dengan komputer, komputer dengan router ataupun komputer dengan hub. Nah, contoh penggunaan kabel strike menghubungkan komputer dengan switch, komputer dengan hub, komputer dengan router, komputer dengan LAN, switch dengan hub, switch dengan router. Artinya, switch merupakan jenis device, komputer merupakan jenis device, hub juga, router juga. Jadi, penggunaan kabel strike hanya bisa pada dua jenis yang berbeda. Artinya menghubungkan antara komputer dengan router ataupun switch itu karena berbeda jenisnya, itu menggunakan yang namanya kabel jenis strike. Itu ya, dapat dipahami. Jadi strike ini digunakan untuk komputer dengan switch. Tetapi jika kita mau menghubungkan antara dua komputer, hanya antara komputer dengan komputer, kita tidak bisa menggunakan strike through. Ataupun kita mau menghubungkan switch satu dengan switch kedua secara langsung. Kita tidak bisa menggunakan yang namanya jenis kabel strike karena dia merupakan device yang sama. Nah, seperti itu dari mulai pengertian sampai contoh penggunaannya. Oke, selanjutnya
Nah, nah, ini susunan urutan warna kabel strike. Ujung satu dengan ujung yang lainnya sama. Jadi di dalam kabel kita pasti tahu ada ujung satu dengan ujung kedua. Nah, kalau di strike ini ujung satu dengan ujung keduanya sama urutan kabelnya, tidak berbeda. Nah, ini urutannya putih orange orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah, ini urutannya. Nah, dari kabel UTP ini sangat banyak digunakan sampai saat ini. Jadi kabel strike ini harus kalian hafalkan. Kenapa harus dihafalkan? Nanti ketika praktikum ini kabel strike akan banyak sekali digunakan. Jadi kalian mulai membuatnya atau mengkonfigurasi kabelnya, memotong kabelnya dan memasang konektornya sesuai dengan urutan kabel yang ada. Jadi nanti mungkin saya di pertemuan berikutnya saya akan kasih lihat sebuah video tentang pembuatan kabel UTP. Gimana caranya kita mengkrimping kabelnya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya mungkin saya buatkan videonya. Nah, ini secara teorinya kita bahas dulu. Nah, ini saya ulangin lagi urutan kabelnya: putih orange orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat untuk kabel strike through. Tetapi di masa sekarang ada beberapa switch atau beberapa jenis device yang menggunakan yang namanya device compatible. Nah, switch terbaru, router terbaru menghubungkan antara device yang sama itu bisa menggunakan kabel strike. Ada yang namanya switch unmanageable, sekarang itu ada yang namanya track compatible kalau nggak salah namanya. Itu fitur untuk menggunakan kabel UTP jenis apapun dia akan terkoneksi. Itu sedikit info tentang teknologi terbaru sekarang. Tapi kita tetap harus tahu dulu, selain kabel strike ini, walaupun kabel strike ini sekarang banyak digunakan atau sekarang bisa semuanya untuk satu device sama atau yang berbeda jenis device kita bisa menggunakannya sama, tapi kita tetap harus tahu selain kabel strike ini untuk menghubungkan satu jenis yang sama itu menggunakan kabel apa sebagai cadangan atau sebagai backup ketika kita menggunakan kabel strike tapi tidak bisa, atau device kita yang kita gunakan itu device keluaran lama, teknologi lama, kita bisa membuat dari kabel jenis yang namanya crossover ini. Nah, sebelum kita membahas yang namanya kabel crossover, nah ini ada tugasnya. Seperti biasa di setiap pertemuan selalu ada tugas untuk sebagai kalian belajar, bahan belajarnya. Nah, tugasnya sangat gampang, hanya merangkum hal-hal penting yang ada di dalam video ini atau video pertemuan ini. Jadi yang saya jelaskan dari tadi dan akan saya jelaskan kembali nanti setelah penjabaran tugas ini itu harus dirangkum hal-hal apa aja yang penting yang nanti kalian bakalan, yang mungkin kalian rasa ini hal penting nih yang harus saya tahu. Nah, seperti itu. Nah, ini sebagai latihan yang namanya critical thinking kalian atau berpikir kritis kalian. Jadi kalian sebelum nonton video ini mestinya harus berpikir, harus mengasah critical thinking kalian. Mengasahnya gimana? Kalian harus kritis. Misalnya ada materi baru, apa sih materi ini? Kenapa kita harus belajar materi ini? Kenapa kita harus tahu materi ini? Apa pentingnya sih materi ini? Nah, itu contoh-contoh dari pemikiran kritis yang harus kalian punya. Nah, balik lagi ke penjabaran tugas. Tugasnya merangkum hal-hal penting yang ada di dalam video ini. Kerjakan tugas tersebut di buku tulis ataupun kertas lembar dan difoto menggunakan aplikasi timestamp kamera. Apabila tidak difoto menggunakan timestamp kamera, nilai akan dikurangi karena timestamp kamera memiliki fitur time atau waktu ketika memfoto
tugas tersebut. Jadi tidak bisa dibohongkan apabila kalian mengerjakannya sudah lewat dari waktunya, atau mau foto daripada tugas teman kalian. Nah, itu akan kedetek dari saya apabila kalian foto tugas dari teman kalian. Nah, lalu hasil foto tugas tersebut dikirimkan ke email saya dan WhatsApp saya. Apabila kalian siswa SMK 11 Maret Jakarta, kalian mengirimkannya ke email ataupun WhatsApp saya. Sekali lagi, kalau SMK 11 Maret Jakarta menggunakan email atau WhatsApp untuk pengumpulan tugas di pelajaran saya. Apabila kalian siswa SMK 11 Maret Bekasi, kalian langsung upload tugas tersebut ke website e-learning sekolah yang beralamat belajar.ict.ictsmart.my.id. Kenapa berbeda? Karena di SMK 11 Maret Bekasi sudah atau sedang diuji cobakan yang namanya website pembelajaran jarak jauh. Jadi untuk pengumpulan tugas sedang diuji cobakan menggunakan website. Nah, diuji cobakan di SMK 11 Maret Kabupaten Bekasi dulu. Jadi untuk siswa SMK 11 Maret Kabupaten Bekasi yang di pelajaran saya mengumpulkan tugas di website tersebut, sedangkan yang Jakarta mengirimkan di email ataupun ke WhatsApp saya. WhatsApp yang tertera di sini. Oke. Maaf. Oke, kita lanjut. Nah, ini kabel yang namanya UTP crossover atau jenis kabel cross. Merupakan kabel dengan susunan warna yang berbeda dari setiap ujungnya. Fungsinya digunakan untuk menghubungkan device yang sama. Jadi kebalikan dari kabel strike. Kabel cross ini sangat sedikit digunakan jika dibandingkan dengan strike. Tetapi Anda perlu tahu juga untuk urutan warna kabel cross ini. Nah, tadi yang saya bilang teknologi device komputer sekarang atau device jaringan komputer sekarang sudah semuanya kompatibel apa menggunakan kabel UTP strike, walaupun dia sama jenisnya. Tapi tetap kalian harus mempelajari yang namanya jenis kabel cross. Itu sebagai cadangan ketika kalian bertemu dengan perangkat yang menggunakan teknologi lama. Karena hanya cross yang bisa mengkoneksikan satu device yang jenisnya sama apabila device tersebut menggunakan teknologi lama. Nah, contoh penggunaannya: menghubungkan komputer dengan komputer, menghubungkan switch dengan switch, menghubungkan hub dengan hub, menghubungkan router dengan router. Nah, artinya satu jenis device jaringan yang sama. Misalnya switch ke switch, komputer ke komputer. Tapi cross ini tidak bisa digunakan ketika menghubungkan komputer dengan switch. Ini tidak bisa digunakan yang namanya kabel cross ini. Nah, kita lanjut. Nah, ini urutan kabelnya, susunan urutan warna kabel cross. Ujung pertama putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Yang kedua putih hijau hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat coklat. Yang artinya yang berbeda di tiga kabel urutan pertama. Nah, ini tetap aja dua kabel urutan terakhir ini selalu sama, putih coklat coklat. Yang berbeda dari mulai kabel urutan pertama pada kabel urutan ke-6-nya. Jadi 3 pasang kabel ini yang selalu berganti-ganti kalau di crossover. Jadi kalian harus hafalkan, emang agak sulit untuk crossover, tapi kalian tetap harus mengerti untuk susunan kabel crossover ini. Nanti juga di praktikum kita akan melakukan praktiknya. Perbedaan dari crossover, kita menggunakan crossover, cara
pemasangan konektornya seperti apa, nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya saya akan memberikan video tentang cara pembuatan atau pemasangan konektor kepada kabel UTP. Oke, selesai untuk materi pertemuan hari ini. Kita hanya membahas tentang teori dua jenis kabel UTP ini. Oke, materi yang sangat singkat untuk pertemuan kali ini. Saya harapkan kalian mengerjakan tugasnya. Seperti biasa nanti batas pengumpulannya saya informasikan di grup masing-masing. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.